Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Aisyah STZ Channel. Nah, di video kali ini aku ingin membuat video yang berbeda daripada sebelumnya. Nah, di video kali ini aku ingin membuat 3 masakan sekaligus ya guys, atau yang disebut dengan full time. Yang pertama ada masakan telur dadar, yang kedua ada sawi putih, dan yang ketiga ada terong balado. Kalian mau tahu kan cara dan bahan-bahannya apa saja? Yuk kita langsung tonton dan simak videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aku ingin memperkenalkan atau ingin memtutorialkan masakan bagaimana caranya untuk memasak dada dengan telur 11 ya. Coba sebelas itu biasanya untuk ukuran kurang lebih itu 1 kilo telur ayam. Untuk telur selera buat kalian, mau telur bebek, mau telur ayam kampung, terserah ya. Cuman di sini aku ingin memperkenalkan kalian itu gimana caranya membuat telur dadar itu telur 11 bisa jadi banyak sampai 20 lebih ya. Gimana caranya? Aku di sini menggunakan bahan-bahannya yang sangat ekonomis banget. Yang pertama daun bawang ya, yang seperti ini, dan bawang sudah dicuci ya. Nah, jangan lupa ujung yang ini juga harus dibuang, bagian yang paling ujungnya seperti ini ya. Setelah itu di sini juga ada telur ayam 11 butir. Ditambah juga di sini ada kol yang sudah dicuci, nanti akan diiris tipis-tipis seperti bihun. Nah, yang terakhir itu ada tambahan telur putihnya aja ya. Biasanya di sini kita bisa mendapatkannya di tukang jamu. Kan suka ada tuh yang tukang jamu minum jamu itu telur putihnya tuh nggak tidak ikut ya. Jadi kuningnya aja. Dari itu saya memesannya untuk putih telurnya aja seperti ini. Oke. Nah, untuk ukuran 1 bungkus saja. Lanjut, langsung aja ya kita coba untuk membuat telur dadarnya. Gimana caranya? 11 butir telur bisa menjadi banyak sampai 20 lebih ya, kurang lebih ya. Oke, nanti kita lihat aja, kadang-kadang ada yang 25, ada yang 24, tergantung. Nanti kita lihat di akhirnya aja ya. Nah, yang pertama kita siapkan daun bawang seperti ini, 2 helai ya, seperti ini ya. Lanjut kita potong-potong halus-halus ya, seperti ini ya. Seperti ini halus-halus. Pelan-pelan aja ngiris-ngirisnya supaya tidak goyang mejanya ya, seperti ini ya. Jangan buru-buru juga, yang penting hasilnya maksimal bagus. Setelah daun bawangnya diiris tipis-tipis seperti ini, kalian bisa menambahkan dengan cabai rawit atau kayak seperti bakso, sosis, tambah lagi ayam bebas ya. Kalau saya hanya menggunakan dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan simpel, dan kalian bisa mudah didapat ya, nggak ribet bahan-bahannya. Cukup daun bawang saja dengan kol yang warnanya putih seperti ini. Oke, lanjut ya. Tadi kan daun bawangnya sudah aku potong-potong seperti ini ya. Kita lanjut sampai selesai ya. Sampai ini kita pinggirin dulu supaya nggak berantakan. Nah, lanjut kita potong-potong daun bawangnya seperti ini ya guys ya. Nah, bagi yang pemula ya, yang baru membuat dada, irisnya jangan terlalu buru-buru karena pisaunya tajam banget guys, seperti ini. Kita iris halus, jangan terlalu besar. Kalau besar-besar tuh untuk
teksturnya di telur dadar itu kurang bagus guys. Jadi seperti ini, nggak usah buru-buru nulisnya, santai aja, yang penting hasilnya bagus, memuaskan, bisa jadi banyak, telur 11 butir ya, sampai benar-benar habis ya guys. Dan jangan lupa ya, kalau kita membuat apapun itu, membuat sayuran, masak apa aja, jangan lupa dicuci bersih ya guys. Semua, jangan cuma sayurannya aja, tapi semuanya, makannya, wajannya, penggorengannya. Nah, ini sudah selesai ya guys ya. Ini tinggal ujungnya aja, nggak usah dipakai, kita buang aja sebesarnya. Oke. Ini dan bawangnya sudah selesai, kita taruh aja langsung di wadahnya ya, seperti ini. Kita tuang. Ya, setelah itu, ini masih ada yang ketinggalan. Ya, lanjut kita ambil kol ya, seperti ini kolnya. Ini karena belum halus, jadi aku haluskan lagi. Ya, seperti ini aku haluskan lagi, ambil beberapa. Ya, kita potong-potong sama kayak tadi ya, yang halus. Ini pisaunya terlalu tipis. Seperti ini halus. Ya, kalian mau lihat ya. Kalau ini kita buntel-buntelin gitu ya. Seperti ini kita kumpulin, kalau kita ambil lagi. Untuk kol selera kalian mau separuh ya kan, kalau ada ukuran sekilo ya, sekilo itu dibagi dua. Kalau kalian nggak terlalu ingin banyak pakai kol, seperempatnya aja dari hasil satu kol itu kan dipotong dua ya, seperempatnya aja nggak apa-apa. Kalau saya kan ini telur dadarnya ini khusus buat jualan ya, karena kan tadi jualannya membuat telur dadarnya itu habis, jadi aku bikin lagi telur dadar yang kedua ya. Karena jam makan siangnya sudah lewat, jadi saya membuat telur dadar kembali dengan menggunakan bahan yang sama. Bahannya mudah didapat dan sangat murah ya. Lalu untuk ukuran 1 kilo telur ini habiskan baru itu telur turun, tadinya tuh 27, sekarang 23.000 sekilo. Mungkin ada beberapa yang agak mahal jualannya, tergantung pemilik tokonya ya. Kalau saya beli yang tepat agen itu sekilonya 2 kilo. Terus ini karena nggak muat ya guys ya, udah mau jatuh semua kolnya. Sebagian aku akan memasukkan kolnya ke dalam panci. Nah, lanjut sampai benar-benar habis ya. Kol ini sampai benar-benar habis. Kita kumpulin, kita potong-potong. Gini guys ya, kita potong-potong. Biasanya saya jual telur dadar ini itu satu telurnya itu 4.000. Kalau pakai nasi 8.000, murah ya guys. Yang penting lancar. Dadar ala Aisyah SDJ channel. Jangan lupa ya, setelah kalian menonton videonya, di like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan sampai ketinggalan loh, banyak nanti video-video yang kalian bikin penasaran apa aja sih masakannya ya. Kita potong terus, jangan sampai berubah channel ya, tetap di channel Aisyah SDJ. Oke, kalian kalau mau komen ya, buat masukan ke saya ya, ada kekurangan buat semakin ke depan semakin lebih baik lagi ya. Seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah habis ya kolnya ya, kita singkirkan dulu kolnya sampai kita pikirin ya. Ini udah habis semuanya ya. Ini karena nggak muat, aku ambil dulu separuhnya ya. Kita masukkan ke dalam wadah panci ya. Kalau kalian nggak ada panci, bebas pakai baskom, mau pakai panci juga nggak apa-apa ya. Ini ada sampahnya kotor. Kita potong-potong lagi, lanjut nah, seperti
sini potongnya benar-benar kecil. Nah, ini udah kecil semua. Oke, kita masukkan lanjut. Oke. Nah, ini sampahnya kita pinggirin dulu. Nah, ini dia telurnya. Telur beserta telur putihnya ya. Sebelum masukkan telur putihnya sama telur ayamnya, terlebih dahulu aku ingin memasukkan campuran tuh terigu. Terigunya segitiga biru, terigu yang biasa, sedang, terserah ya. Intinya kita masukkan terigu itu sebanyak 2 centong setengah, 2 centong sayur ya sepertinya. Sebentar ya. Oke guys, kembali lagi. Nah, ini terigunya, terigu segitiga biru ya, seperti ini. Kita sobek aja. Kita ambil dengan centong ukuran seperti ini guys. Ini biasanya untuk sayur sop ya. Nah, ini 2 centong penuh ya, seperti ini. Kita masukkan terigunya, 2 centong aja, 1. Lanjut, 2. Tambah lagi separuhnya, 3 lagi. Setelah masuk, kita singkirkan dulu terigunya ya, biar nggak berantakan. Pisangnya juga sama. Nah, tinggal telur ayam sama telur putihnya. Kita masukkan dulu bumbunya ya guys, karena kalau dimasukin telurnya langsung, terigu itu akan menggumpal pada saat kita membuat adonan dadarnya ya. Nah, seperti ini, ada terigu, ada sayurannya juga, kita aduk rata guys. Rata. Tidak usah menggunakan air ya, terigu aja seperti ini. Kita aduk-aduk. Setelah merata, kita langsung bumbuin aja ya. Yang pertama, karena ukuran 11 telur dengan 2 centong setengah terigu segitiga, masukkan sasa 2 sendok teh ya, seperti ini, 1, 2. Lanjut, masukkan garam 1 sendok teh ya, seperti ini. Lanjut, kita menggunakan, jangan lupa, kaldu atau rego ayam seperti ini, 2 ya, 1, 2. Nah, setelah bumbunya masuk, garam, sasa beserta rego ayam ya, saya menyarankan untuk menggunakan rego ayam ya guys, karena kalau sapi kan kurang. Kalau kita masak rendang boleh pakai misalnya, kalau kita membuat dadar dengan aroma ayam berarti pakainya rego ayam. Kita aduk kembali. Setelah diaduk kembali merata, kita masukkan putih telurnya ya, seperti ini ya. Putih telurnya kita masukkan, kita sobek aja dengan menggunakan pisau, hati-hati. Nah, seperti ini kita terus gitu, seperti ini sampai habis. Lanjut, kita masukkan telurnya ya, telur ayam ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oh ya, untuk kalian ya, kita kan nggak tahu ya, nanti kalau beli di toko itu kadang-kadang suka ada yang tembukuk telurnya atau busuk ya. Jadi kalian jangan langsung begini masukinnya ya, harus ditaruh di mangkuk dulu seperti ini, tuang. Nanti kalau bagus kita tuang lagi gitu ya. Kalau ini kan telurnya udah pasti bagus karena saya milih ya. Biasanya kalau dipilih pedagang suka kasih yang jelek ya guys. Nah, ini sudah 11 butir nih, sampahnya kita singkirkan dulu ya, seperti ini ya. Lalu kita aduk. Aduknya jangan kenceng-kenceng guys, karena nanti dia berbusa, terus pada saat kita masak dadar dia jadinya kayak encer gitu ya. Bisa aja aduknya. Nah, seperti ini sudah merata. Karena di awal itu terigu beserta bumbu-bumbunya kan sudah merata ya. Jadi pada saat telur masuk, putih dan kuning telurnya itu jadi nggak perlu lama-lama lah, hanya seperti ini. Jangan sampai gini-gini ya. Kalau kayak gini-gini cepet encer telur. Jadi biasa aja ngaduk, tetap supaya merata, jangan ada yang asin ketinggalan atau yang seperti ini teksturnya ya. Kalian boleh lihat nanti hasilnya ya. Telur 11 butir ditambah 1 bungkus telur putihnya aja jadinya berapa? Kalian boleh tebak guys berapa? Kalau saya perkiraan itu sekitar 25 ya. Oke, kita coba ya hasilnya. Let's go, jangan kemana-mana ya, kita lihat cara pembuatannya. Oke.
Oke guys, lanjut ya. Ini wajannya sengaja saya memainkan dua penggorengan biar cepat selesai ya. Yang pertama minyaknya sedikit aja, kira-kira 50 ml. Nah, yang kedua itu minyaknya kurang lebih itu 500 ml ya. Jadi kalau kalian kurang minyak tinggal tambahkan aja ya guys ya. Jadi kita panaskan dulu minyaknya, nyalakan apinya, besarkan. Kalau apinya besar itu bagus ya. Nanti hasilnya bakal ini adonannya udah aku siapkan. Oke, nah, kita tunggu panas minyaknya, kita lebar-lebarin dulu ya. Nah, yang satu juga dilebarin. Nah, kalau bagi kalian yang baru pertama kali atau pemula memasak banyak, jangan kerapkan lama, hanya satu wajan aja seperti ini. Tapi kalau sudah bisa, sudah mengerti dan biasa masak, biasanya menggunakan 2 wajan, karena saya kan usahanya jualan makanan ya, jadi gak cepet. Jadi waktu itu adalah uang, kita harus benar-benar bagaimana caranya waktu itu jangan terbuang sia-sia ya, seperti ini. Oke, karena ini udah panas, aromanya juga udah pasti udah kecium gitu ya. Kan kalau nggak percaya kita coba dulu. Ya, panas ya. Kita masukkan telur dadar seukuran seperti ini guys, kan boleh masukkan ya seperti ini. 1 centong garam. Nah, kita pinggirannya kita tekan, kita balik. Setelah pinggir-pinggirannya ini menguning ya, kalian bisa pindahkan ke penggorengan sebelah. Oke, sampai tidak. Nah, seperti ini. Nah, yang satu lagi kita masukkan lagi ukuran seperti yang tadi. Oke. Nah, kalian harus memain 2 mata ya, jadi kanan kiri sampai dilihat, jadi nggak untuk bagusan dan kita balik lanjut ya, kita balik. Nanti udah mulai menguning, kalian bisa pindahkan. Kalau bisa menggunakan saudet itu seperti ini ya, atau wajan. Kata kita mah apa yang buat ngebalik ini ya, saudet, kalau saya bahas itu saudet. Masukkan lagi sampai benar-benar habis adonannya. Ini kita balik karena udah warnanya udah kuning-kuning, jangan sampai dulu. Sekarang kita balik. Jadi main dua penggorengan itu benar-benar harus teliti, jangan sampai ada yang nggak dibalik. Nah, terus boleh dong ya sebelah sana tuh, ini udah 3 ya, 3. Kita masukkan. Nah, ada nih sekalian guys, coba dilihatin dong. Nah, ini udah matang nih, kita pindahkan sebelah sini ya sampai penuh. Ini juga udah mulai menguning, kita balik. Jadi gerakannya harus cepat, kalau nggak cepat sampai dadarnya. Sayang dong, udah hasilnya bagus, adonannya bagus, langsung. Oke guys, pindah posisi ya, karena kan biar lebih kelihatan karena dua penggorengan. Jadi kalian harus benar-benar wajib melihat gimana caranya memasak dengan dua penggorengan ya, seperti ini. Oke guys, ini telur dadarnya udah aku siapkan ya. Soalnya tadi kan minyaknya itu tinggal sedikit, jadi kita tambahkan. Kalau minyaknya sedikit, itu telurnya nggak akan mengembang, jadi hasilnya kurang bagus, ciut gitu ya. Kalau bahasanya itu mengecil ya. Seperti ini minyaknya kita tunggu biar panas. Ya, sama yang besar juga sama biar panas. Kita besarkan apinya. Kita besarkan. Oke, sudah besar apinya, bawang juga sama, tombol udah besar. Nah, ini kita buang dulu yang minyak bekas telurnya. Setelah panas, kita masukkan adonan telurnya, kurang 1 centong. Kita tes dulu. Panas ya guys. Kita masukkan. Cakep banget ya, kalian boleh lihat telurnya mengembang dengan sangat sempurna ya. Yang saya bilang, kalau minyaknya sedikit dia nggak akan mengembang seperti ini. Jadi kita tambahkan. Kita balik. Setelah pinggirannya menguning ya, berubah menjadi kuning, kita bisa pindahkan ke wajan samping. Lalu kita masukkan kembali adonan dadarnya.
Oke, kita masukkan kembali adonan dadarnya benar-benar sampai habis ya. Kita lihat nanti hasil untuk telur dadar ada nggak 25 telur dadar dengan menggunakan 11 sama 1 bungkus putih telur. Nah, kalian boleh melihat tuh di sini ya, ini udah mulai warnanya kuning. Kita angkat langsung ya. Nah, seperti ini ya, kita pindahkan. Lanjut, kita masukkan kembali adonan dadarnya satu persatu. Buat kalian yang belum bisa gerak cepat seperti ini, main 2 kompor, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita 1 wajan juga nggak apa-apa, jadi satu penggorengan aja. Yang ini sudah mulai menguning guys, kita balik lagi. Yang ini belum. Kita masukkan lagi adonannya dengan ukuran 1 sendok. Ya, yang ini kita balik. Yang baru masuk kita balik juga. Ini kan atas bawah sudah menguning ya guys. Kita angkat, tiriskan minyaknya, pindahkan ke saringan. Nah, kalian boleh lihat dong. Nah, ini udah mulai banyak ya. Kurang lebih tuh udah 10. Lanjut, kita balik. Lalu kita pindahkan ke wajan sebelah. Masukkan lagi adonannya sampai benar-benar selesai. Ini sudah atas bawah ya, tuh ya guys ya. Kalian boleh lihat tuh. Oke. Atas bawah sudah mulai menguning ya, tuh ya. Kita angkat. Oke. Kita balik, yang baru kita masukkan telur dadarnya. Ya. Kita pindahkan ke wajan sebelah. Masukkan lagi adonan kembali dengan ukuran 1 centong. Ukurannya memang harus 1 centong guys, biar rata, jadi nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semuanya sama. Kita balik lagi. Yang ini kita balik juga, udah mulai berubah ya, warnanya sudah ke kuning-kuning emasam gitu ya. Yang ini kita pindahkan. Masukkan lagi adonannya sampai selesai. Yang ini sudah mulai menguning, kita angkat ke sebelahnya. Nah, yang ini yang baru kita masukkan, kita balik. Nah, jadi memang perlu gerak cepat, matanya juga fokus kanan kiri. Apakah telur ini sudah matang atau belum? Apakah warnanya sudah kekuning-kuningan atau belum? Dan yang satu lagi, dari masukkan adonan seperti ini, sudah bolehkah dibalik atau belum? Karena kalau telur dadarnya seperti ini langsung dibalik, contoh kayak gini ya, tuh dia nantinya tuh berantakan kayak gini ya, tuh kayak gini nih guys, ada kayak kotak gitu ya, jadi nggak bulat ya. Nah, kita balik lagi, tuh kayak gini. Kalau belum warnanya kekuning-kuningan tuh dia akan warnanya tuh nggak rata ya, bentuknya juga nggak rata, nggak bulat. Kita pindahkan. Nah, kalian boleh lihat ini ada 3 ya, yang samping sudah kuning, ini juga sudah mau mulai kuning. Yang kita balik ya, yang ini kita angkat ya, kita angkat, yang ini kita diamkan. Yang di sebelah sini kita masukkan lagi. Nah, yang ini kita balik juga. Nah, kita pindahkan. Nah, yang ini juga kita angkat karena sudah kekuning-kuningan. Nah, ini kan yang di samping penggorengannya sudah mulai habis minyaknya, kita ambil aja yang sebelah ya, biar cepat. Kalau pakai minyak baru nanti kita nunggu lama lagi, karena benar-benar kalau dadar telur itu harus panas minyaknya. Kalau nggak panas dia nggak ngembang kayak gini. Kalian boleh lihat ya, 1 telur dadar yang saya angkat ini kalau dijual sama nasi hanya 8.000 saja, murah meriah, yang penting lancar ya. Nah, ini bagus banget ini ya, jadi nggak kecil nggak besar, jadi sedang ya, seperti ini ya. Oke, ikan ini nggak saya pindahkan karena masih putih, warnanya belum berubah menjadi kuning. Kita masukkan lagi adonannya. Ini kita balik. Nah, cantik banget ya, tuh dadarnya nggak kempes, nggak tipis, nggak besar juga.
rasanya juga nggak kalah dengan rasa-rasa restoran mewah ya Dadar kan. Rasa telur tuh pasti sama ya, cuma cara pembuatannya seperti ini. Nah, kita pindahkan. Kita balik. Kita kecilkan apinya, panas banget. Ya. Kita pindahkan. Oke, tambahkan lagi dikit. Nah, buat kalian masukkan sedikit ya. Kalau telur dadar sudah mulai sedikit, kalian harus wajib mengaduk dengan rata karena ada sebagian telur itu di bawah itu ada terigu ya, menggumpal ya. Jadi harus benar-benar diaduk. Karena ini minyaknya sudah mulai sedikit guys, coba mendekat. Kita tambahkan minyaknya ya. Nah, seperti ini sudah mulai habis adonannya, kita aduk, wajib untuk mengaduknya. Kita masukkan lagi ya. Jadi pada saat ngambil tuh nggak sebelah, ada yang adonannya ada daun bawangnya, ada yang belum, kan kurang bagus ya, kurang cantik. Kita pindahkan, masukkan lagi adonannya. Guys, tadi kan aku memasak telur dadar dengan mencapai 30 telur dadar. Nah, di video kali ini aku mau lanjut lagi nih, lagi pengen masak terong disambelin ya. Kan ada lagunya tuh Siti Badriah, terong disambelin ya. Nah, di sini bahan-bahannya sangat sederhana banget ya. Terong itu hanya membutuhkan setengah kilo terong warna ungu yang sudah saya potong-potong seperti ini guys ya. Oke, terongnya sudah saya potong-potong, dicuci bersih. Lanjut, di sini ada cabai merah yang sudah di blender halus. Oke. Kemudian saya juga menggunakan untuk bumbu yang di awal itu bunganya, pakai bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung yang sudah dicuci bersih, beserta daun bawang 2 helai ya, seperti ini ya. Dan jangan lupa kita iris-iris dulu ya. Pertama aku akan mengiris daun bawang dulu, jangan terlalu besar-besar, segini aja. Oke, 5 cm kurang lebih. Jadi pada saat kita masak terong itu tekstur si daun bawangnya masih terlihat berwarna hijau, jadi cantik guys. Oke. Nah, seperti ini motongnya sampai selesai potongannya. Nah, setelah pemotongannya sudah selesai di akhir ya, nah kita ambil 3 siung bawang putih serta bawang merah ini 2, kita potong-potong, dan daun bawang ini kita pinggirkan dulu ya, atau kita singkirkan ya. Kita potong-potong daun bawang putihnya, maaf, seperti ini. Bawang putihnya kita potong tipis-tipis ya, jangan tebal-tebal. Nah, hati-hati, bisa tajam ya, seperti ini. Kalian bisa coba di rumah, ini simple banget, gampang, bahan-bahannya nggak terlalu banyak, hanya modal 5.000 aja. Kalau kalian di rumah nggak ada bumbu, kalau hitungannya sampai daun bawang dan bawang merahnya ini kurang lebih 5.000 plus bumbunya 5.000, 10.000 ya, kurang lebih 10.000 aja. Oke, nah seperti ini. Setelah bahan-bahannya sudah cukup dan sudah terkumpul semua dengan sempurna, nah ini juga nggak ketinggalan, semua memasak pasti nggak ketinggalan dengan bumbu-bumbu yang udah saya siapkan guys. Nah, seperti ini nih. Nah, di sini menggunakan garam. Nah ya, sini ada sasak,
ada garam halus, ada gula pasir beserta Royco ayam ya. Itu dia aku tinggal karena buat penyedap masakan apapun itu bentuk masakannya tanpa Royco ayam itu kurang. Jadi kalau pakai ini tuh kalau buat saya ya itu sangat sempurna, masakannya itu lebih enak lah, lebih rasa banget gurih dan rasa si Royco ayamnya. Nah, kalian mau tahu juga kan gimana cara kelanjutannya memasak terong balado? Saya juga penasaran kan, kalian juga penasaran kan yang di rumah? Yuk ikutin aja di channel aku Aisyah SDJ, jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya. Yuk, come on. Oke guys, ini wajan sudah saya siapkan untuk memasak terong balado, dan jangan lupa kita panaskan dulu, nyalakan api. Ya. Setelah apinya sudah dinyalakan, wajannya sudah saya siapkan seperti ini ya. Jangan lupa masukkan minyak ukuran 50 ml ya, jangan terlalu banyak karena untuk memasak terong balado ini tidak perlu makan minyak banyak, cukup segini aja. Oh ya guys, jangan lupa menggunakan bumbu putih ya. Kalian bisa dapatkan di tempat-tempat orang jualan harus di pasar ya, bilang sih bumbu putih yang sudah dihaluskan seperti itu contohnya ya, seperti ini guys. Biasanya aku tuh menggunakan bumbu putih ini jangan terlalu banyak, cukup 1 sendok makan saja seperti ini ya. Ini kita ongkeng dulu bumbu putihnya sampai berubah warna. Nah, kalian juga harus tahu ya, bumbu putih ini dalamnya itu cuma bawang merah, bawang putih, serta tempe dan lada merah. Kalau kalian ingin membuat dengan meracikan sendiri, diulek ya, atau dihaluskan dengan blender bisa ya. Kalau ini kan biar praktis, saya biasanya sudah menyiapkan bumbu putih itu di baskom dengan menggunakan blender. Jadi pada saat saya masak nggak perlu ngulek-ngulek lagi lama, jadi jangan dulu. Tinggal kita masak apa, kalau sambil pakai bumbu putih tinggal ambil aja bumbu putihnya. Kalau mau pakai cabai, cabainya tinggal ambil aja, sudah disiapkan dan di blender taruh di kulkas. Lanjut kita masukkan si bawang merah bawang putih ini biar berubah warna sampai harum wanginya. Untuk daun bawangnya terakhir aja ya. Di saat antara si bumbu putih dan bawang merah bawang putih ini sudah menyatu sempurna dan warnanya berubah ke coklat coklat. Oke, kita aduk dulu. Warnanya menggiurkan ya, dari si bawang putihnya ini. Nah, lihat kalian guys, ini warnanya sudah mulai kecoklatan ya. Kalian boleh lihat mendekat ya. Kita boleh masukkan cabai yang sudah dihaluskan, kita masukkan semuanya. Biasanya ini ukuran cabainya itu kurang lebih seperempat ya. Atau kalian bagi yang nggak mau pedas, ambil aja cabai merah yang panjang itu 10 cabai ya. Cabai. Nah, seperti ini ya. Yang merahnya cepet banget ya, sampai merona merah cabainya. Kalau cabai saya menggunakan cabai alami yang sendiri pure. Nah, karena kalau beli bumbu biasanya kan cabainya itu merah banget ya, kayak ada ikan gitu, kalau ada ikan merah harus ada yang baru dia di blender. Nah, sudah seperti ini cabainya masih pas. Diaduk terus. Jangan lupa masukkan bumbunya. Yang pertama, aku masukkan garam ukurannya setengah sendok teh aja seperti ini guys. Lanjut memasukkan susu, jangan sampai ketinggalan, setengah sendok teh. Lanjut, kalau gula pasir biasanya aku menggunakan 2 sendok teh, biar berasa ada manis-manisnya ya. Untuk Royco sama setengah sendok teh. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata. Oke guys, tetap di channel aku ya. Ini kalian boleh lihat ya, minyaknya ini sudah menggelembung tandanya bumbu ini sudah mulai
kalian wajib harus bisa membedakan bumbu yang sudah matang atau belum ya. Kalau belum matang biasanya rasa si terong balado ini akan berbau mentah ya. Kalau sudah berbau mentah cepat basi dan tidak bisa dimakan lagi ya. Jadi kalian harus benar-benar memasaknya itu bumbunya harus matang ya. Kalau udah kelihatan matang, di sini minyaknya sudah mulai kita aduk-aduk ya, nggak usah kencang-kencang, aduknya pelan-pelan aja. Lanjut kita masukkan daun bawangnya yang tadi diiris 5 cm semuanya. Nah kemudian kita masukkan terongnya yang sudah dipotong-potong kecil. Nah lalu kita aduk sampai merata. Dan jangan lupa kita masukkan air guys, biar si terongnya empuk dan bumbunya enggak kental dan agak sedangkan kita ambil dulu airnya ukuran 50 ml guys. Oke, kita masukkan airnya sedikit lagi, nah sampai habis ya, tidak ada isinya. Nah seperti ini kita aduk-aduk si terongnya. Nah benar-benar sampai tenggelam ya terongnya sampai selesai. Kita tunggu kurang lebih 15 menit sampai terong ini kita pencet seperti ini atau kita tekan sampai empuk ya. Ini masih keras guys tuh, susah ya dipencet ya karena masih mentah. Jadi harus benar-benar pada saat kita tekan ke bawah itu dia udah lembek ya, udah empuk gitu ya. Kita tunggu. Setelah itu kalau terong sudah empuk kita cobain rasanya gimana. Kalau kurang pas rasa garam, rasa atau kalian bisa tambahkan sesuai selera kalian. Oke. Bagus banget ya guys terongnya. Oh iya, buat ada masukan sedikit buat kalian ya. Terong balado ada 2 cara. Kalau terongnya digoreng itu boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Karena sesuai selera kalian ya. Biasanya yang udah ada beberapa memasak terong balado itu dia digoreng dulu ya. Goreng dulu terongnya, setelah terong sudah empuk diangkat, baru dia masukkan bumbu untuk ditumis ya. Lalu masukkan terongnya. Kalau saya lebih suka itu terong posisinya sudah mentah, langsung akan masukkan ke dalam bumbu yang sudah saya tumis makan. Seperti ini nanti. Kenapa? Karena nanti kan dia pada saat dimasukkan air setelah bumbunya nanti dia akan masuk sendiri ya. Nah karena dengan mendidihnya air si terongnya akan membuang ya lunak ya. Kita aduk-aduk ya, kita cobain dulu ya, cobain bumbunya. Pas banget guys garam gulanya, jadi nggak melenceng, pas dan sempurna, nggak kurang gula, nggak kurang garam. Fried pun juga pas banget, cocok buat kalian untuk mencoba di rumah untuk menikmati makan siang, makan malam jalan bersama keluarga kita, saudara, kerabat, sahabat. Ya daripada tadi lebih baik memasak lebih ekonomis di kondisi Jakarta seperti ini. Jadi lebih enak aja kalau bisa dari proses cara membuatnya, dari proses cara mencucinya, kalian kan lebih tahu. Nah, buat kita sendiri. Jadi kita aduk cukup banget ya. Bisa juga kalau kalian suka dengan kecap manis, boleh ditambahkan dengan kecap manis ya, biar lebih enak rasanya. Saya sih belum coba ya pakai kecap manis ya. Kalau dikasih kecap manis, otomatis ini warnanya akan berubah seperti ini. Tetap enak kok. Apalagi kalau ditambahkan air guys. Mantap. Sangat sempurna kan. Terong balado. Jadi banyak ya, setengah kilo terong.
biasanya aku kan menjual terong ini hanya 20 aja guys, biar murah nasi berarti 6.000 guys. Makan sama terong yang sangat enak ini cuman 6.000 saja bisa menikmati terong balado di channel Aisyah SDG ya. Ditambah lagi telur dadar berarti 10.000 guys, murah banget. Terus buat juga besar-besar, jadi nggak kecil aja, enak banget. Terongnya sudah mendidih guys, sebentar lagi dia. Kita lihat dulu ya gimana hasilnya, sudah empuk atau belum. Dikit lagi guys, sedikit lagi. Sudah mulai layu terongnya, kita pencet. Dikit lagi nih. Tunggu ya, ngebul banget ini. Balado bisa ditambahkan dengan cabai iris-iris, tambah jengkol juga nggak apa-apa. Ini tidak apa-apa, selera kalian mau tambahkan apa. Saya hanya mengajarkan atau memperlihatkan cara memasak terong balado yang sudah menggiurkan ini, tukang buru-buru makan nasi guys. Oke guys, ini sudah mulai matang, sambalnya sudah mulai terlihat mengering. Sambalnya sudah mulai terlihat mengering. Kita pencet dulu ya, kita tekan terong. Dikit lagi guys terong. Ini agak keras ya guys, saya belum mencoba seperti ini. Masih kaku guys, tuh agak keras tuh. Dikit lagi. Oke guys, terong baladonya siap kita angkat, kita matikan apinya. Oke, kita angkat di wadah atau mangkok ya. Ini saya siapkan. Enaknya makan terong balado. Mantap banget ini. Kita angkat. Oke guys, terong baladonya siap kita angkat. Jangan sampai ada yang tertinggal sambalnya, karena ini sambalnya justru enak banget, mantap. Nah ini dia terong baladonya sudah jadi guys, ya bagus ya, menarik banget, warnanya juga bagus. Nah, pengen tahu kan rasanya terong ini seperti apa? Nah kita coba dulu ya dengan menggunakan nasi. Kita mau ambil nasi dulu di piringnya, oke? Oke guys, nasinya sudah saya ambil ya. Saya biasanya makan nasi itu nggak terlalu banyak, hanya setengah centangan seperti ini. Ketik saya mau coba nih rasa si terong balado ini seperti apa. Kita ambil ya terongnya, kita ambil. Ini daun bawangnya ya guys, tadi saya bilang ya, kelihatan banget tekstur si daun bawangnya. Kita ambil lagi si terong baladonya. Kita ambil terongnya yang banyak, soalnya aku suka banget terong balado. Yuk kita coba ya, kita makan dulu terongnya ya guys. Kita makan. Enak banget guys terongnya, nggak terlalu pedas, sedang ya buat kalian yang nggak penggemar sambal. Tapi ini cocok banget ya, nggak pedas, cocok banget. Rasa sambalnya pas, si daunnya itu juga aromanya sampai kecium guys. Enak banget. Tambah lagi nasi ya, coba. Tadi kan makan terongnya aja ya, sekarang makan pakai nasi. Mantap banget guys. Oke.
banget. Pakai nasi cocok banget ya. Kayaknya sempurna banget nih, buat kalian harus coba di rumah. Gimana rasanya si terong balado ini ya. Jangan lupa ya, kalian harus wajib mencoba gimana caranya untuk masak terong balado ini ya. Sudah dicobain pakai nasi, terongnya juga sudah selesai. Nah, oke, sampai di sini dulu ya. Kita mau lihat lagi cara memasak yang lain ya. Kita tutup dulu untuk terongnya, oke. Guys, kita lanjut. Ini masakan yang ketiga ya. Yang pertama sudah selesai telur dadar, yang kedua terong balado, dan yang terakhir adalah tumis sawi putih plus tahu coklat ditambah dengan kacang panjang. Nah, ini sangat sederhana aja guys cara memasaknya. Kita ambil dulu ya sayurannya. Yang pertama, bahan-bahannya kita sebutkan dulu. Sawi putih yang sudah dicuci bersih, tahu coklat ya berukuran seperti ini, dan kacang panjang yang sudah dicuci. Untuk bumbunya hanya menggunakan bumbu putih yang sudah dihaluskan seperti ini guys ya. Ini isinya itu bawang merah, bawang putih, lada, beserta kemiri sedikit aja. Biasanya aku menggunakan bumbu putih ini beli di pasar atau bumbu jadi, oke. Nah, kalau kalian ingin membuat bumbu putih, bisa diulek aja di rumah sendiri. Yang tadi saya bilang, bawang putih, bawang merah, kemiri, serta lada. Itu sesuai aja apa masak apa, terus banyaknya seperti apa, oke. Nah, lanjut. Untuk yang diiris, aku menggunakan tomat, bawang merah 4 siung, dan 2 bawang putih. Oke, seperti ini. Lanjut aja ya guys, untuk supaya lebih mempersingkat waktu. Yang pertama, aku mengiris sawi putihnya dulu ya. Seperti ini, kita harus buka-bukain dulu ya, seperti ini. Takutnya biasanya di sini ada ularnya ya, atau kotor gitu atau gimana ya. Seperti ini sudah dibuka semua. Lanjut kita iris seperti ini, irisnya jangan terlalu halus. Karena sawi putih ini memasaknya itu nggak perlu lama guys, karena dengan kena air panas dia udah langsung layu guys. Setelah diiris-iris, kita masukkan di piring ini ya, di wadah ini, oke. Setelah dipotong-potong, lanjut kita masukkan kacang panjang. Kita butuhnya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita buang dulu ujungnya, kita singkirkan dulu, oke. Ujungnya juga sama. Setelah ujungnya dibuang ya, kita potong, jangan terlalu pendek, sedang seperti ini guys. Setelah dipotong seperti ini guys, nah kita masukkan lagi, kita campurkan. Oke guys, lanjut. Kacang yang sudah dipotong-potong seperti ini kita gabungkan saja di sawi putih yang tadi ya. Seperti ini. Sudah ada sawi, sudah ada kacang panjang. Nah, yang terakhir aku menggunakan tahu coklat guys. Menggunakannya kurang lebih 3 aja. 3 tahu coklat. Oke. Setelah tahu coklat ini aku ambil 3, kita potong-potong selera kalian. Biasanya aku menggunakan tahu coklat ini matangnya nggak terlalu kecil, jadi pada saat dimasak itu lebih kelihatan teksturnya guys, oke. Nah, ini masak terakhir. Nah, udah selesai semuanya, sayurannya udah lengkap. Kita masukkan di pinggir sini guys, oke. Jadi gampang. Setelah lengkap seperti ini guys, kita potong-potong bumbu dasarnya ya, yang harus dionseng. Ada 1 buah tomat yang dibersihkan, lalu bawang putih 2 siung kita potong-potong, oke. Seperti ini matangnya, jangan buru-buru buat pemula, kena tangan guys. Disini kaget banget. Setelah semuanya diiris-iris, bawang putih, bawang merah, tomatnya, kalian jangan kemana-mana ya. Ini masakan terakhir guys.
yang harus kalian terus tonton. Jangan pindah ke channel. Oke, ini udah semua. Bumbu sudah diiris-iris, sayuran juga sudah diiris-iris. Nah, ini juga bumbunya. Mau tahu kan kelanjutannya dan rasanya seperti apa, guys? Yuk, ikutin aja kelanjutannya. Let's go. Oke, guys, wajan dan serta sebetulnya sudah saya siapkan. Lalu kita nyalakan apinya. Ya, jangan terlalu besar-besar sedang aja. Setelah nyala apinya, kita ratakan minyaknya. Itu kurangnya jangan terlalu banyak. Ini menggunakan 50 ml minyak kayu. Dan kalian masuknya untuk tambahkan bumbu penyedap atau minyaknya bisa disesuaikan sesuai selera suka banyaknya bahan-bahan yang ada. Lanjut, untuk pertama-tama kita masukkan bawang merah, bawang putihnya untuk penyedap rasa. Kita masukkan dulu. Kenapa di awal bawang merah, bawang putihnya? Karena biar harum dan pada saat memasakkannya. Karena kalau bumbu putihnya duluan, nanti si bawang merah, bawang putihnya nggak makan, nggak kelihatan aromanya. Nah, seperti ini guys. Kita aduk-aduk yang besar-besar untuk mengaduknya. Karena memang kalau rasa masak, kita harus benar-benar teliti cara mengaduknya, jangan sampai nggak diaduk. Ya. Kita aduk-aduk. Nah, setelah bawang merah, bawang putihnya sudah merata sempurna dan warnanya sudah mulai, ya, sudah mulai berwarna kecoklat-coklatan. Bentar lagi guys. Ini masih pada putih dan seperti ini belum kecium aroma si bawang putih dan bawang merahnya ini. Nah, kali ini sudah kelihatan ya berwarna coklat ya. Kita masukkan bumbu putih yang tadi sudah saya siapkan. Nah, setelah bumbu putihnya dimasukkan, ya semuanya tercampur dengan sempurna. Oke. Aku juga nggak lupa masukkan air. Airnya kita gelasnya aja ya, kecil ya. Kurang lebih itu 50 ml guys. Kita taruh gelasnya. Setelah airnya tercampur dengan bumbu, kita masukkan garam sasanya. Biasa ya, nggak pernah ketinggalan. Tanpa ini nggak ada rasanya. Oke. Kita buka satu persatu. Teriko ayam setengah sendok teh, gula setengah sendok teh, serta garam setengah sendok teh, dan terakhir itu adalah sisa setengah sendok teh. Karena sudah tercampur semua bumbunya masuk ke dalam si aroma dan si air ini, kita aduk kembali. Kita masukkan guys yang paling keras dulu, yaitu kacang panjang. Kita masukkan kacang panjangnya. Ya, kacang panjangnya ada yang sudah dicuci yang sudah dipotong-potong juga. Nah, setelah kacang panjang sudah masuk ke dalam, kita tunggu sampai benar-benar ini kacang panjangnya empuk. Tumis kangkung, oseng tumis sawi putih ngegas, oseng tumis sawi putih dengan daun jamur dan
guys, kacang panjang sudah mulai terlihat empuk. Nah, kita tekan. Kita tekan masih agak keras guys ya. Kita tekan. Untuk memasak sayuran ini, kita masukkan jangan terlalu matang, karena kalau sebelum itu cukup setengah matang, itu pisangnya supaya tidak kenyal. Lain cita rasa si warna sesuai videonya tidak kurang. Lanjut, kita masukkan tahu coklatnya sudah dipotong daun dan ditusuk sini. Dan seperti ini, kita aduk kembali. Kita aduk kembali. Cobain dulu ya kuahnya ya. Pas banget guys. Enak banget ketinggalan dan rasanya kayak coba dan coba terus kemarin pas rasanya tinggal nunggu si tahu dan kita pernah menyerap si kuah kaldu ini kuah yang ada di sini. Nah, ini cocok banget ya buat kita yang ingin masak simple nggak apa gitu, cukup biasa aja dengan masak untuk pedas tinggal tambahkan aja cabai hijau setelah garamnya tambahkan mas itu dengan selera selera kamu aja mau cabai. Yang penting cara pembuatannya masak itu setelah tahunya merata dan kacang panjangnya sudah matang, lalu kita masukkan saus putihnya ke dalam wadah. Kita aduk-aduk kembali ya, nggak bosan-bosan guys, untuk diaduk lagi, memang seperti ini kan, supaya merata. Nah, ini saya putihnya sudah mulai layu, yang tadi saya bilang dia nggak perlu lama-lama, cukup dengan air panas kita diamkan dulu biar lebih kelihatan. Ini udah mendidih ya, ini yang saya bilang yang kurang pas, jadi harus pengembangan empuk atau ditambahin air berarti tambahkan air biar kuahnya itu jadi kayak bikin sayur ya. Ini kan onsen, namanya juga onsen atau kremes ya. Kremes berarti kuahnya itu nggak perlu, kuahnya itu tidak perlu banyak. Oke guys, ini masakan terakhir ya, yang ketiga sudah matang dan sudah sempurna sikap yang panjang dan karinya. Maka dari itu kita siap angkat. Oke, dan tempatnya ya, ini udah matang ya, kita angkat di tempat atau di wadah yang sudah disiapkan. Seperti ini guys, ya ini enak banget, ini pinggirkan sekarang juga sempurna dari saya sendiri untuk tubuh kita sehat dan kuat. Oke guys, kuahnya jangan sampai ketemu. Ini dia ongsengnya, tumis tahu serta kacang panjangnya. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.